وقل رب زدني علما. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat Rawakif yang Allah muliakan, InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kajian kita, sambungan kajian kita tentang sifatul huruf atau sifat huruf. Bahwa sifat huruf, kita ulang sedikit ya, bahwa sifat huruf itu terbagi dua. Ada sifat huruf yang memiliki lawan dan ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan ya. Jadi sifat huruf yang memiliki lawan maksudnya adalah sifat huruf yang memiliki kebalikannya ya, sepertinya kebalikannya apa gitu ya, atau lawannya apa seperti itu ya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat huruf yang pertama, yaitu yang berlawanan, yaitu jahar lawannya hamas atau hamas lawannya jahar. Itu yang pertama. Kemudian kita juga sudah membahas sifat huruf yang kedua yang berlawanan, yaitu syiddah lawannya rokhawah, dan di antara syiddah dan rokhawah ada satu sifat namanya bainiyah atau tawassut, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baiklah sahabat Rawakib sekalian, sekarang kita masuk pembahasan terbaru ya, sangat penting sekali tentang sifat huruf yang berlawanan, yaitu sifat isti'la, dan lawannya atau kebalikannya ya adalah istifal, artinya lawannya didduhu, artinya lawannya adalah isti'la, lawannya istifal. Apa itu isti'la? Apa itu istifal? Jadi ada huruf yang sifatnya seperti ini ya, isti'la dan istifal. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Di sini kita diperlihatkan matan jazariyah ya. Ini merupakan bait syair tentang tajwid. Apa kata Imam Ibnul Jazari tentang sifat huruf yang berlawanan? Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lil umar wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Sampai di sini ya. Jahar kemarin lawannya hamas, yang ini jahar lawannya hamas, hamas lawannya jahar sudah kita jelaskan sahabat Rawakib sekalian. Kemudian rokhawah, rikhun rokhawah lawannya syadiduha, yaitu syiddah, syiddah lawannya rokhawah, dan diantara rokhawah dan syiddah adalah bainiyah. Ini juga sudah kita jelaskan. Jadi kalau yang belum mendengarkan ini silahkan cek lagi kembali video kita yang telah lalu ya. Baiklah, kajian kita sekarang adalah wasab'u ulwin, 7 ulwin. Ulwin ini artinya adalah isti'la, sifat huruf isti'la. Jadi ulwin yang artinya isti'la, lawannya apa? Mustafil, istifal. Jadi mustafil lawannya ulwin, istifal. Jadi istifal lawannya isti'la. Jadi mustafil ini artinya istifal, ulwin ini artinya isti'la. Jadi isti'la lawannya istifal atau istifal lawannya isti'la. Baiklah, berapa huruf isti'la? Wasab'u, ada 7 huruf isti'la. Sab'u ini artinya 7 ya. 7 huruf isti'la disingkat dengan kata khussa dhaghtin qidh. Khussa dhaghtin qidh ini adalah huruf isti'la semuanya, yaitu terdiri dari huruf kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dha. Berapa ini? Kha 1, shad 2, dhad 3, ghain 4, ta 5, qaf 6, dha 7. Hasar artinya terbatas pada 7 ini saja. Dan hasar ini bukan huruf isti'la ya. Jadi hasar ini artinya terbatas huruf isti'la itu pada yang 7 huruf ini saja. Kemudian berapa huruf istifal?
Di sini Imam Ibnul Jazari tidak menyebutkan huruf istifal, ya. Tidak menyebutkan huruf istifal. Akan tetapi Imam Ibnul Jazari hanya menyebutkan huruf isti'la. Kenapa disebutkan huruf isti'la? Karena huruf isti'la sedikit. Cuma 7, hanya 7 ya. Jadi dia menyebutkan huruf isti'la yang 7, maka sisa dari huruf hijaiyah yang 29 itu selain khusso dhogtin qiz ini, sisanya semuanya huruf istifal ya. Maka di sini huruf istifal tidak ada ya. Artinya apa? Selain huruf isti'la yang khusso dhogtin qiz ini, sisanya itu adalah huruf istifal. Misal ba ada, apakah ba ada di khusso dhogtin qiz? Ternyata ba tidak ada di sini, maka ba adalah huruf istifal, seperti itu. Misal lagi kita dal, apakah ada dal di sini? Kita cek khusso dhogtin qiz. Ternyata huruf dal tidak ada di sini, maka dal huruf istifal. Kemudian huruf apa lagi? Misal lam, kita cek di huruf isti'la khusso dhogtin qiz. Ternyata huruf lam tidak ada di sini, maka huruf lam adalah huruf istifal. Ghain, apakah huruf ghain? Huruf isti'la, kita cek khusso dhogtin. Oh, ternyata ghain ada di sini, maka ghain huruf isti'la dan bukan huruf istifal. Seperti itu sahabat rakib sekalian, pemahaman bait syair ini. Adapun mustafil munfatihun musmatatun ini bukan huruf istifal, tapi ini adalah sifat huruf yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dalam video terpisah. Baiklah sahabat rakib sekalian, pembahasan kita adalah mustafil istifal, lawannya unwin isti'la, seperti itu ya. Baiklah kita lanjut. Seperti ini sudah ditandai ya. Ya, yang di lingkar warna putih ini lawannya istifal, lawannya isti'la. Baiklah kita lanjut. Kita membahas satu persatu. Yang pertama isti'la ya. Isti'la. Apa definisi isti'la? Ini langsung kitabnya ya. Ini diambil dari kitab karya Dr. Ayman Suwaid. Kitabnya At-Tajwidul Musawwar jilid 1 halaman 153. Dia memberikan makna isti'la. Jadi al-huruful arabiyyah min haitsu tijahus saut. Jadi huruf Arabiyah atau huruf hijaiyah dipandang dari sisi tekanan suara. Dipandang dari tekanan suara. Yang terbagi dua ya. Musta'liyah atau isti'la ya. Apa itu? Yatasa'adu sautu indan nutki biha ilal hanakil a'la. Seperti itu. Jadi ini apa definisinya ini? Kita lihat ya. Ini sumber aslinya. Kita lihat seperti ini setelah diterjemahkan. Isti'la adalah terangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Jadi suara itu terangkat ke langit-langit atas. Jadi tekanannya ke atas seperti itu ya. Itu huruf isti'la. Ketika mengucapkan huruf isti'la ini, tekanan suara ke langit-langit atas, ilal hanakil a'la, atau ke rahang atas, atau langit-langit tepatnya langit-langit atas ya. Seperti itu. Huruf isti'la ada 7 dihimpun dalam kalimat yang tadi, yaitu khusso dhogtin qiz. Ini berjumlah 7 huruf. Seperti itu ya isti'la. Jadi 7 huruf ini suaranya terangkat ke langit-langit atas. Misalkan kho. Coba kita cek. Jadi isti'la ini jelasnya sifat isti'la pada huruf yang 7 ini adalah ketika berbaris fathah ya. Kenapa demikian? Karena harokat terbagi 3, fathah, dhammah, kasroh. Dipandang dari segi kekuatan, ketebalan ya, kekuatan dalam hal ketebalan harokat, yang paling tebal itu nomor pertama adalah fathah, kemudian apa? Dhammah, kemudian apa? Kasroh, seperti itu. Oleh karena itu kita berikan baris fathah pada semua huruf ini agar kita lihat bagaimana ketebalannya. Oleh karena kenapa huruf yang 7 ini tebal? Disebabkan tekanan suara mengarah tekanannya ke langit-langit atas. Makanya huruf yang 7 ini bunyinya tebal. Ya. Bunyi tebal ini identiknya bunyi seperti O, seperti ya. Coba kita cek satu-satu huruf ini ya.
kho, kho. Seperti itu. Jika ada orang mengatakan seperti ini, kha, dari sisi mana salahnya? Salahnya adalah dari segi sifatnya. Jadi kho tidak boleh dibaca khalidina, tidak boleh. Kenapa? Karena sifatnya isti'la, tekanan suaranya ke langit-langit. Kho, seperti itu ya. Jadi orang yang dia bisa teori seperti ini, namanya teori, ilmu teori ya, dia akan mampu membedakan dan akan mampu memberikan pemahaman kepada murid-muridnya ya. Jika ditanya dari sisi mana kesalahannya, oh dari segi sifatnya, yaitu kho tidak boleh dibaca kha karena dia tebal. Kenapa dia tebal? Karena dia isti'la. Semua huruf isti'la, perhatikan, ingat ya, semua huruf isti'la, tekanan suara mengarah ke langit-langit atas, ini mengakibatkan huruf itu menjadi tebal. Seperti itu ya, itu kaidah ya. Kita lanjut ke sod, sama so, tebal ya. Dot, bo, ad-dallin, ad-dallin, seperti itu. Kemudian ghain, tidak boleh tidak boleh kita baca seperti ini, ghairil. Dari sisi mana salah? Kalau dari segi makhrajnya, tempat keluarnya benar, tapi dari sisi mana salah? Salahnya dari segi sifatnya. Karena dia tebal, tidak boleh dibaca gha, tapi dibaca ghairil maghdubi alaihim. Ghairil, tidak boleh ghairil, seperti itu ya. Dia ghairil, ghairil, seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian po, seperti itu. Kemudian qaf, waqala, jangan waqala, salah. Yang benar adalah waqo. Kenapa? Karena dia isti'la, tebal ya, terangkat suara, tekanan suara ke langit-langit. Kemudian zalimin, minadh-dhalimin, apa contoh lain? Zalimun, sangat tebal ya. Baiklah, kita lanjutkan sahabat wakif sekalian. Jadi isti'la, tekanan suara ke langit-langit atas ketika menyebutkan huruf yang 7 ini. Kita lanjut. Lihat, perhatikan pada contoh huruf isti'la. Di sini kita ambil contoh huruf qaf. Jadi isti'la, tekanan suara ke langit-langit atas. Coba kita perhatikan tanda panah yang terdapat pada lidah ini. Jadi tanda panahnya ke langit-langit atas, ke atas, ini ke atas. Sehingga ketika tekanan suara ke atas mengakibatkan, inilah menyebabkan huruf itu tebal. Coba misalkan kita sin ya. Sin, apakah ada di huruf isti'la? Tidak ada. Maka sin tipis. Sa, dia tidak naik ke atas tapi turun ke bawah. Sa, seperti tidak. So, tak boleh, tidak boleh seperti itu ya. Baiklah sahabat rakib sekalian, sudah jelas. Jadi tekanan suaranya seperti ini, naik ke atas. Kita lanjutkan. Sekarang istifal, kebalikan daripada isti'la atau lawan daripada isti'la ya. Apa definisi istifal ini? Kita cek. Kita kembali kepada rujukannya ya, kitab aslinya. Katanya mustafilah ini artinya adalah istifal. Musta'liyah tadi isti'la yang tadi ya.
Katanya definisinya adalah la yatasa'adu sautu 'inda nutqi biha ila al-hanakil a'la. Apa definisinya? Kita cek. Iya, istifal adalah, ini artinya daripada yang bahasa Arab tadi ya, ini terjemahnya. Istifal adalah tidak terangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf istifal. Ini adalah kebalikan, tinggal kita menambahkan kata tidak saja ya. Tadi kalau isti'la terangkat suara, kalau istifal tidak terangkat suara, seperti itu ya. Mudah ya. Jadi istifal ini tekanan suaranya tidak ke langit-langit atas, melainkan dia turun ke bawah, seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Berapa huruf istifal? Huruf istifal adalah sisa huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Jadi sisanya ya, sisa huruf. Tadi huruf isti'la ada 7, disingkat dengan kalimat khusso dhaghtin qiz. Maka selain huruf ini, daripada yang terdapat di dalam urutan huruf hijaiyah dari alif ba sampai ya, selain khusso dhaghtin qiz itu adalah huruf istifal semuanya ya. Misal lam tidak ada di khusso dhaghtin qiz, maka lam huruf istifal. Kaf tidak terdapat dalam khusso dhaghtin qiz, maka kaf huruf istifal. Mim tidak terdapat di dalam khusso dhaghtin qiz, maka mim huruf istifal. Ya tidak terdapat di dalam khusso dhaghtin qiz, maka ya huruf istifal. Seperti itu. Sangat mudah ya. Ya, kita lanjut. Perhatikan ini matan tadi ya. Katanya di sini apa? Mustafil. Di sini tidak ada dijelaskan hurufnya ya. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi ya. Jadi yang dijelaskan ini, yang disebutkan Imam Ibnul Jazari adalah huruf isti'la karena sedikit. Artinya apa? Dengan tidak secara langsung menyebutkan huruf istifal itu sudah mewakili ya. Jadi kalau kita renungkan, kita pahami. Jadi disebutkannya sedikit, secara tidak langsung dia menyebutkan yang banyak supaya mudah. Jadi sisa daripada huruf hijaiyah selain khusso dhaghtin qiz, maka huruf mustafil yaitu huruf istifal. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Di sini kaf. Misal kita ambil contoh kaf huruf istifal. Sekarang kita cek apakah huruf kaf ini huruf istifal? Bagaimana cara mengetahui kaf itu huruf istifal? Kita cek kebalikan istifal yaitu isti'la. Kaf tidak terdapat di dalam huruf isti'la. Kaf tidak terdapat di dalam khusso dhaghtin qiz. Maka kaf adalah huruf istifal, seperti itu ya. Sedangkan huruf istifal ini yang tadi tekanan suara tidak ke langit atas, melainkan dia turun. Coba perhatikan ini. Turun ke bawah. Turun. Ka. Perhatikan. Kaidah, perhatikan ini. Jika tekanan suara tidak ke langit-langit, melainkan tekanannya ke bawah, artinya tidak mengarah ke langit-langit atas, maka huruf itu haknya adalah dibaca tipis, tidak boleh tebal. Maka kaf tipis. Ka, jangan ko, ya tidak boleh. Ka, misalnya apa lagi? Sin huruf istifal. Kenapa? Karena tidak terdapat di dalam huruf isti'la, maka sin tipis. Sa ya. Sedangkan ketika dia menggunakan harokat yang paling tebal yaitu fathah saja dia tipis. Apalagi dhamma dan kasroh, semakin tipis ya. Jadi kita berikan martabat yang paling tinggi daripada harokat yaitu fathah. Maka ketika dia diberikan harokat fathah, dia tetap tipis ya. Ka ya. Misalkan lagi sin, sa, misal lagi a hamzah, ba, ta, sa, ja, ha, kemudian da, za, za, kemudian apa lagi? La, ma, na, ya. Itu semuanya tekanan suara ke bawah, sehingga semua huruf ini tipis, termasuk shin. Ash. Jadi ketika berbaris shin ini, apakah dia tebal atau tipis? Coba perhatikan, coba ditebak. Shin yang titik 3 ya, tebal apakah dia tebal atau tipis? Shin dia tipis.
tidak boleh ditebalkan. Kenapa? Karena dia huruf istifal. Maka kita baca sya, 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 asyaiton, asyaiton, asyahru, syahru. Tidak boleh baca syo, ya. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan shin itu karena bunyinya ash, dia menganggapnya itu tebal seperti itu, ya. Dan ini sangat keliru, ya. Shin tipis, sya, sya, sya seperti itu, ya. Jadi tekanan suaranya ke bawah seperti ini. Lihat tanda panah, ya. Nah, kita lanjut. Isti'la dan istifal dilihat dari sisi arah tekanan suara. Kita perhatikan. Nah, di sini perbandingan, ya. Jadi ketika kita rumit memahami sesuatu, jika ada bandingannya, maka kita tunjukkan bandingannya. Supaya apa? Supaya semakin jelas. Perhatikan ini, ayo. Qaf, apa? Isti'la atau istifal? Ternyata isti'la. Kenapa? Karena ada di khusadatin qil. Jadi qaf, huruf isti'la. Ini contoh isti'la. Lihat. Isti'la tekanan suara ke langit-langit atas. Naik ke atas dia. Seperti ini. Naik ke atas. Sedangkan kaf istifal, suaranya ke tekanannya, tanda panahnya ke bawah. Coba perhatikan. Ketika kita ucapkan itu kita terasa. Ka. Misalkan lagi. Sin. Sa. Misal. Ba. Contoh lagi. Na. Ya. Za. Seperti itu. Semuanya ke bawah. Jika dia naik ke atas, bunyinya bulat. Makanya dia tebal. Misal o, so, do, o, lo, ho. Yang 7 tadi ho, so, do, ro, po, lo. Semuanya tebal seperti itu, sahabat sekalian. Sampai di sinilah penjelasan kita tentang isti'la dan istifal. Isti'la, ingat, ketika suara naik ke rahang atas atau ke langit-langit atas, ya, lebih tepatnya ke langit-langit, tekanan suara ke langit-langit atas, ini mengakibatkan huruf itu menjadi tebal. Ketika tekanan suara tidak ke langit-langit atas melainkan turun ke bawah, maka berdampak kepada huruf itu menjadi tipis. Baiklah sahabat rakib sekalian, demikian kajian kita tentang isti'la dan istifal. Nantikan pelajaran sifat huruf yang berlawanan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.